namanya juga hidup pasti ada aja. Namanya juga hidup pasti ada aja masalahnya. Tapi gimana ya caranya biar masalah dalam hidup itu nggak buat kita cepet stres, baperan, atau dikit-dikit marah. Nah, dalam booklist kali ini aku akan membahas sebuah buku yang emang udah banyak banget di request sama kalian, yaitu Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras atau filosofi Stoa adalah filsafat klasik dari zaman Yunani kuno yang masih relevan banget untuk kehidupan kita sekarang. Or even more needed than ever. Karena bisa jadi pedoman untuk membentuk mental yang tangguh dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Dan kalian gak perlu takut kalau video yang membahas filsafat kali ini akan jadi topik yang berat atau ngebosenin. Karena menurut aku justru buku ini tuh punya insights yang menarik, relatable banget, dan praktis buat kita terapin di kehidupan sehari-hari. So, langsung aja kita bahas. Insight pertama, the problem with positive thinking. Nah, kita mungkin udah sering denger ya, kekuatan positive thinking. Biasanya kalau kita lagi ada masalah, orang di sekitar kita tuh akan menyarankan buat, udahlah positive thinking aja. Tapi tahu nggak sih, ada sebuah artikel di New York Times yang menyebutkan bahwa positive thinking itu justru bisa menghambat kita loh. Kok bisa sih? Menurut artikel tersebut, positive thinking itu bisa menipu pikiran kita seolah kita sudah mencapai tujuan, sehingga malah melemahkan usaha kita untuk mencapainya. Penulisnya memberikan contoh. Misalnya, kita gagal total saat ujian dan kita tipe yang positive thinking, pasti lulus. Nah, kalau kita mendapatkan nilai yang jelek, kita tuh bukan cuma sedih karena kegagalan tersebut, tapi kita juga jadi menyalahkan diri sendiri. Seharusnya aku bisa positive thinking nih sekarang. Aku harus ngambil pelajaran dari kesalahan ini. Tapi kok aku masih ngerasa sedih ya? Bayangin aja betapa menderitanya kalau kita punya mindset seperti itu. Dan penulisnya menggambarkan juga, situasi ini tuh bagaikan kena tinju 2 kali. Dan tinju yang kedua, di mana kalian merasa tidak berdaya dan bersalah karena merasa sedih, justru tuh kadang-kadang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Tentunya ini bukan berarti kita dilarang untuk berpikir positif ya, atau harus terus berprasangka buruk terhadap kehidupan. Justru filosofi Stoa ini mengajak kita untuk tetap hopeful, tapi juga realistis dalam menjalankan hidup. So, instead of just focusing on positive thoughts, we can practice mental contrasting, a method that helps us find balance between positive and negative thinking. Dan dengan metode ini, kita dianjurkan untuk membayangkan hasil yang diharapkan, sekaligus mengantisipasi hambatan-hambatan apa saja yang akan kita temui. Penelitian menunjukkan dengan melakukan ini, kita bisa mencapai tujuan dengan baik, dengan hanya membayangkan hal positifnya aja, ataupun hanya dengan berkutat pada hal negatif saja. Sekarang insight kedua, jangan memusingkan hal-hal di luar kendali kita. Ada satu prinsip utama nih dalam ajaran Stoa yang disebut sebagai dikotomi kendali. So, some things are up to us and some things are not up to us. Ada hal-hal dalam hidup yang dapat kita kendalikan dan ada hal-hal yang enggak. Para filsuf hanya perlu fokus pada hal-hal di bawah kendali kita aja, yaitu hal-hal yang sifatnya internal. Kalau kita musingin hal-hal yang sebenarnya tuh berada di luar kendali kita, itu artinya kita lagi membuang waktu dan tenaga juga untuk hal yang sia-sia, dan harus bersiap untuk menghadapi kekecewaan malah. Tapi pastinya kan dalam hidup ada aja ya hal yang berada di gray area dan gak sepenuhnya bisa masuk ke dalam kedua kotak tersebut. Oleh karena itu, penulisnya juga memperkenalkan kita dengan perkembangan konsep dari dikotomi menjadi trikotomi kendali. Jadi, 1. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, seperti opini dan pertimbangan pribadi, keinginan dan tujuan internal, pokoknya semua yang berpusat di dalam diri kita. Yang kedua, hal-hal yang gak bisa kita kendalikan sama sekali, kayak opini orang lain, cuaca, bencana alam, kondisi saat kita lahir, dan lain-lain. Dan hal-hal yang bisa kita kendalikan, contohnya hasil ujian di sekolah, karir, hubungan,
dan lainnya. Nah, misalnya nih, kita lagi mau ada sidang skripsi. Kita kan pasti biasanya cemas dan gugup tuh. Aduh, nanti lulus nggak ya? Gimana kalau udah Sonic Killer nih? Coba deh, tenang dulu dan kita telaah lagi. Mana aja sih hal-hal yang perlu kita khawatirkan? Hal-hal seperti siapa dosen pengujinya, mood mereka gimana, laptop kita nanti tiba-tiba hang nggak ya, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi ngapain gak ya kita pusingin? Karena gimana pun gak bisa kita apa-apain juga. Tapi ini bukannya kita pasrah aja ya sama keadaan. Karena kan ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Dan bisa kita usahakan. Seperti menyiapkan materi dengan baik, istirahat yang cukup, nge-charge laptop sebelum presentasi, dan seterusnya. Sehingga nantinya hasil dari sidang tersebut adalah perpaduan dari hal-hal yang bisa kita kendalikan dan tindakan. Jika kita telah mengerahkan upaya yang sebaik-baiknya di dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan, itu udah cukup guys. Semakin besar upaya kita, seharusnya semakin besar